Kera kecil ini berpura-pura minum air, tetapi matanya selalu menatap lurus ke permukaan danau, tampaknya sedang menunggu sesuatu untuk muncul. Saat itu ada riak di permukaan danau yang dengan cepat mendekatinya, tetapi kera kecil itu tetap berpura-pura seolah-olah tidak melihat. Selanjutnya, seekor makhluk raksasa muncul di belakang King Kong. Meskipun King Kong memiliki kekuatan tanpa batas, namun karena makhluk ini hidup di dalam air, ia memiliki keuntungan lebih. Hanya dalam beberapa lilitan, makhluk tersebut berhasil menarik King Kong ke dalam air. Kera kecil melihat hal ini dan segera memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari King Kong. Namun sebelum bisa berlari jauh, ia tiba-tiba tersandung kapak. Kera kecil itu bangkit dan saat itu juga, sebuah kepala raksasa dilemparkan di hadapannya. Kera kecil itu tidak pernah menyangka hal ini terjadi. Bagaimana mungkin monster sekuat itu bisa dikalahkan King Kong secepat itu? King Kong tidak menghukum kera kecil itu karena telah mencoba melarikan diri, tetapi membiarkannya untuk terus memandu ke tempat orangutan hidup. Karena King Kong sangat ingin hidup bersama dengan kaumnya, namun saat itu ia tidak bisa memikirkan apapun, masih terkejut, hampir mati. Di bawah panduan kera kecil, King Kong akhirnya sampai di tempat tinggal kaumnya. Tetapi detik berikutnya, ia terkejut dengan pemandangan di depannya. Orangutan-orangutan itu sedang berjuang mengangkat batu dan diperlakukan seperti budak. Tidak jauh dari sana, 3 kepala orangutan diletakkan di tanah, menjadi bukti kebrutalan, penguasa di sini sungguh menakutkan. King Kong dengan marah melangkah maju, ingin tahu apa yang terjadi di sini, tanpa menyadari bahwa dirinya akan segera menghadapi bencana. Saat itu seekor orangutan tua yang sudah kelelahan secara tidak sengaja menjatuhkan batu ke tanah, segera ia dipukul jatuh oleh penjaga. Melihat pemandangan ini, tanpa memperdulikan peringatan kera kecil, King Kong segera melangkah maju untuk membantu orangutan tua itu berdiri. Namun tindakan ini dianggap sebagai penghinaan oleh penjaga, ini jelas merupakan provokasi terhadap para penguasa di sini. Seekor orangutan botak yang melihat pemandangan ini segera berlari ke gua terdekat. Setelah mendengar laporan dari orangutan botak, terdengar raungan mengerikan dari dalam gua. Seekor orangutan dengan mata dingin perlahan-lahan keluar dari gua. Inilah Raja Dika, penguasa suku orangutan di sini. Saat itu semua orangutan berlutut di tanah untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Hanya King Kong yang tetap berdiri tegak, tenang. Ketika Raja Dika mendekat, ia tiba-tiba memasukkan tangan ke mulut King Kong, menemukan gigi palsu King Kong. Setelah melihat ini, Raja Dika mulai mengejek tanpa belas kasihan, kemudian pandangan Raja Dika beralih ke kera kecil itu. Mengetahui bahwa kera kecil itu yang membawa King Kong ke sini, Raja Dika memutuskan untuk mengajari kera kecil ini sebuah pelajaran. Induk kera melihat hal itu dan segera berlari untuk melindungi anaknya dari belakang, tatapan penuh belas kasihan memohon agar Raja Dika mengampuni anaknya. Namun tanpa diduga, detik berikutnya, Raja Dika berbalik dan melemparkan induk kera ke dalam lava. King Kong benar-benar marah melihat hal ini, ia mengaum keras di tempat itu. Dengan auman keduanya, pertempuran pun dimulai. Raja Dika mengayunkan cambuk tulang di tangannya, melancarkan serangan pertama. King Kong melihat ini dan menangkap cambuk tulang tersebut, namun tangannya terluka oleh pecahan kristal di ujung cambuk. King Kong mengabaikan rasa sakit itu, mengayunkan kapak perangnya, dan menyerang Raja Dika. Meskipun King Kong terlihat lebih kuat, Raja Dika yang lincah berhasil mendominasi. Akhirnya Raja Dika menemukan kesempatan untuk mencekik King Kong dengan erat, berniat membunuhnya, namun Raja Dika meremehkan kekuatan King Kong. Pada saat itu, King Kong tiba-tiba melempar Raja Dika ke depan dengan kekuatan penuh. Melihat King Kong terlalu kuat, Raja Dika memutuskan untuk menggunakan kartu as untuk benar-benar mengalahkan King Kong. Raja Dika mengarahkan cambuk tulang ke gua, dan sekejap kemudian, sosok yang menakutkan muncul dari sana, itulah Iblis Salju. Titanis legendaris yang dengan kekuatannya sendiri bisa menyebabkan kehancuran mengerikan dan membuat bumi memasuki zaman es. Saat itu Raja Dika mengarahkan cambuk tulangnya ke arah King Kong, memberi tanda pada Iblis Salju untuk menyerang. Iblis Salju sebenarnya tidak bersedia, namun Raja Dika memiliki kristal yang mengendalikan makhluk itu, membuatnya tak berdaya dan terpaksa mengikuti perintah. King Kong diserang dalam sekejap, lengan King Kong langsung membeku oleh hembusan napas Iblis Salju. Melihat ini, Raja Dika memerintahkan Iblis Salju untuk terus menyerang. Tepat ketika King Kong berpikir dirinya akan kalah, tiba-tiba suara kera kecil terdengar di telinganya. Kera kecil itu menunjuk ke sebuah gua di sebelah, memberi isyarat pada King Kong untuk segera bersembunyi di sana. Pada saat genting itu, King Kong berhasil melompat ke dalam gua. Raja Dika melihat ini dan memerintahkan pasukannya untuk segera mengejar. Meskipun King Kong telah berhasil melarikan diri, pasukan Dika masih mengejarnya dari dekat. Dengan lengan yang terluka, King Kong tidak bisa bergerak lincah, sementara jebakan-jebakan yang sudah dipasang mulai aktif. Saat itu King Kong melompat, dan pengejarnya secara tidak sengaja memicu jebakan lain. Namun King Kong terus bergerak sampai menemukan jalan buntu, sekarang hanya ada satu jebakan terakhir. Tepat sebelum King Kong memicu jebakan itu, ia ditemukan oleh seekor orangutan botak.
King Kong melangkah hati-hati melewati jebakan itu, namun tiba-tiba jebakan itu terpicu. King Kong menoleh ke arah puncak gunung, menyadari bahwa kera kecil itulah yang membantu memicu jebakan, menyelamatkan nyawanya. Episode hari ini sampai di sini saja, tekan tombol ikuti untuk menantikan episode selanjutnya ya.